Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sajikan media pembelajaran informatika kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Dan materi yaitu transformasi data, disusun oleh saya sendiri, dan Sekolah SMA Negeri 1 Dukuhwaru. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian tentang transformasi data, kemudian menjelaskan langkah-langkah transformasi data, dan mempraktikkan transformasi data. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang transformasi data dan langkah transformasi data. Yang pertama, pengertian transformasi data. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu dapat diolah menjadi berbagai kepentingan. Maka untuk mempermudah pemrosesan, setelah mendapatkan data, Anda dapat melakukan transformasi data atau mengubah data ke dalam bentuk lain dan membuatnya menjadi lebih sederhana. Salah satu bentuk transformasi ke bentuk lain dapat dilakukan dengan mengubah tentang nilainya atau mengubah menjadi tipe data yang berbeda. Beberapa tipe data antara lain ada data numerik. Data ini biasanya didapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif. Kemudian ada data diskrit yang merupakan tipe data sifatnya relatif terbatas. Walaupun demikian, rentangnya bisa saja sangat besar. Di sini tipe data diskrit berbentuk bilangan bulat. Kemudian tipe data kontinu merupakan tipe data yang sifatnya tidak terbatas. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Berikutnya ada tipe data kategorik. Tipe data ini bersifat kualitatif dan tidak memiliki makna secara matematis. Contohnya ada jenis kelamin atau produk ponsel, produk komputer, dan lain-lain. Tipe data ordinal merupakan data gabungan dari numerik dan kategorik. Nilai pada data ini sudah ditentukan seperti pada kategorik, tetapi tiap nilai memiliki makna secara matematis. Sebagai contoh ada grade atau tingkatan A, B, grade C, grade D, dan grade E. Merupakan nilai dari suatu ordinal seperti halnya pada kategori. Akan tetapi Anda bisa mengatakan bahwa grade A lebih baik daripada grade B, sementara grade B lebih baik daripada grade C, dan seterusnya. Itu contoh data ordinal. Berikutnya adalah contoh transformasi data. Sini kami akan mencontohkan transformasi data kontinu ke data ordinal. Data kontinu dapat dikatakan sebagai data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan. Data ini dapat berbentuk pecahan atau desimal. Sementara itu data ordinal dapat menyatakan tingkatan data. Data kontinu akan diibaratkan sebagai nilai akhir. Sementara data ordinal adalah grade, yakni A, B, C, D, dan E. Adapun untuk mendapatkan nilai akhir, Anda bisa menghitungnya dari tugas, TTS, dan UAS.
Situ dicontohkan pada bobotnya. Untuk PH penilaian harian itu 15%, kemudian PTS 25%, untuk tugas 20%, dan PAS itu 40%. Maka rumusnya untuk nilai akhir adalah ada sel G1 atau penilaian harian, kita klik kemudian kali G7 atau nilai dari penilaian harian, kurung tutup, kemudian tambah kurung buka, G2 atau persentase dari PTS kalikan nilai dari PTS itu yaitu J7, kurung tutup, tambah kurung buka, G3 persentase dari tugas kalikan D7, kurung tutup, tambah lagi nilai dari PAS, kemudian kali persentase dari PAS, kurung tutup. Di situ diberi nilai absolut yaitu tanda dolar itu dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Tujuannya supaya ketika kita copy ke bawah tetap terkunci di sel pembobotannya, yaitu pada 15%, 25%, 20, dan 40%. Untuk ke bawah tinggal di pojok selnya itu kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Ya, sudah berisi semuanya. Di sini nilainya seharusnya pecahan, karena ini sudah terbulatkan tadi. Kita lihat nilai yang sesungguhnya, nilai pecahannya seperti apa. Ya, itu nilai pecahannya. Jadi dapat dirubah menjadi nilai bulat dengan mengklik increase atau decrease desimal pada tab menu home, kemudian pada kategori number. Kemudian untuk data ordinalnya, yaitu kita membuat grid. Di sini menggunakan fungsi if. Fungsi if sudah ada ketentuannya. Untuk grid A itu 86 sampai 100, B 76 sampai 85, grid C 66 sampai 75, grid D 56 sampai 65, dan untuk grid E kurang dari 55. Kita mulai rumusnya menggunakan fungsi if, sama dengan if kurung buka, nilai akhirnya kita pilih, kurang dari atau sama dengan 55, maka E titik koma, if lagi kurung buka, kita pakai fungsi AND. Jika nilai akhirnya atau F7 itu
kurang dari atau sama dengan 65 dan nilai akhir itu lebih dari 55, maka grade-nya D. Koma, if lagi, kurung buka, N, kurung buka, nilai akhirnya kurang dari atau sama dengan 75 dan nilai akhirnya lebih dari 65 kurung tutup, maka grade-nya adalah C. Kita tambah fungsi if lagi, N kurung buka, nilai akhirnya atau F7 kurang dari atau sama dengan 85 dan nilai akhirnya itu lebih dari 75, maka grade-nya B. Selain itu grade-nya A. Kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup 4 kali karena jumlah if-nya ada 4. Kemudian tekan enter, langsung kita copy ke bawah dengan menuju di pojok kanan bawah dari sel G7 ini, kita filkan ke bawah, tahan tarik, ya sudah selesai untuk grid-nya semua. Itu tadi transformasi data dari data kontinu yaitu nilai akhir menjadi data ordinal. Kalau di sini diwakilkan adalah grade. Terima kasih, semoga bermanfaat.